ada perbedaan mengenai fungsi dari preambul, ya. Jadi ada perbedaan mengenai preambul itu dasar negara. Ya. Jadi perdebatannya sebetulnya sejak awal itu apa dasar negara kita. Tapi sejak awal dasar negara itu tidak jelas diartikan. Satu, ada yang mengatakan bahwa dasar negara itu termasuk juga soal tanah. Itu yamin, sebab itu ditegur. Dia sebetulnya yang dia kemukakan itu tidak seperti apa yang di dalam buku, tapi yang di buku yang dibuatnya itu. Yang dia bicarakan itu sebenarnya singkat-singkat dan tidak seperti apa yang diminta oleh Ketua BPUPK Dr. Rajiman. Sering dikatakan dasar negara itu adalah Leitstern, bintang penuntun. Harus didasarkan kepada dasar negara. Tetapi kemudian diartikan macam-macam. Sebelumnya ingin dikemukakan bahwa resminya dasar negara itu tidak punya nama. Artinya di dalam Undang-Undang Dasar kata Pancasila itu tidak ada. Tidak ada. Jadi ini yang menimbulkan problem. Selain nama dasar negara, itu filosofische grondslag atau Weltanschauung atau lainnya. Karena seperti itu. Ada yang mengartikan dasar negara itu adalah bahkan Hakoichi. Hakoichi itu ajaran Jepang bahwa semua negara itu di bawah satu payung itu, yaitu payungnya Jepang itu. Yamin sendiri begitu. Bung Hatta sendiri tidak menginginkan adanya pembicaraan mengenai dasar negara karena ini menyangkut filosofi yang bisa berkepanjangan. Tapi singkatnya memang diinterpretasikan macam-macam. Tapi yang tidak pernah dikemukakan juga pendapat dari Dewan Pertimbangan Agung pada zaman Pak Harto yang diketuai oleh Mr. Wilopo, bekas Perdana Menteri. Anggotanya antara lain adalah Profesor Yohanes dari Universitas Gadjah Mada, yang menyatakan Pancasila itu yang sila 5 itu yang dasar negara. Tapi dasar negara ini juga kurang jelas kalau dikaitkan dengan Pancasila. Seperti kata Profesor Notonegoro bahwa Pancasila itu hidup di 3 undang-undang dasar. Ini dijawab oleh Marsilam. Ditanya oleh Marsilam, mengapa Pancasila itu bisa menjabarkan, memberi turunan yang berlainan. Jadi Pancasila yang ada di Konstitusi RIS itu menghasilkan negara federal. Pancasila yang di Undang-Undang Dasar 191 itu menghasilkan negara kesatuan, ditambah sekarang harga mati. Artinya kan lebih lagi. Juga pendapat dari Profesor Hassairin, Pancasila yang buatannya
Profesor Sukomo itu palsu yang ada di Undang-Undang Dasar 1950 sementara ada atau di Undang-Undang Dasar RIS. Memang berbeda. Perbedaan yang paling pokok adalah soal interpretasi bahwa sila pertama itu adalah negara tauhid. Sedangkan di Undang-Undang Dasar 1950 hanya pengakuan ketuhanan, kan jauh berbeda. Jadi kalau tauhid itu bukan cuma supreme God, tapi one and the only one. Itu. Jadi problemanya sekarang adalah rumusan Pancasila mana yang paling sah itu. Nah, di zaman Pak Harto sudah dibuat rumusan yang paling sah dari 6 atau 7 rumusan Pancasila itu adalah rumusan tanggal 18 Agustus. Tapi saya menyatakan bahwa rumusan yang paling sah itu adalah rumusan tahun 1959 dekret presiden. Apa bedanya? Bedanya adalah keyakinan interpretasi Bung Karno bahwa Piagam Jakarta itu menjiwai Undang-Undang Dasar 45 dan itu memecahkan persoalan kemacetan di konstituante antara pilihan Piagam Jakarta atau Pancasila 18 Agustus. Pancasila 1 Juni sudah tidak dibicarakan itu. Sudah berubah. Sudah berubah. Jadi yang paling kenapa disebut paling sah? Karena diputuskan oleh DPR hasil pemilihan umum 1956 itu dibuatnya itu. Jadi tanggal 18 Agustus itu masih tetap revolusi grondwet, revolusi Undang-Undang Dasar sementara. Kemudian dibahas di konstituante dan uniknya bagaimana cara pembahasannya konstituante ini? Bahwa dia tidak membahas rumusannya, tetapi menghasilkan norma-norma yang lebih bawah. Jadi menghasilkan, jadi kalau yang ada di Pancasila, yang ada di preambule, itu adalah norma dasar. Tapi kita lihat bahwa Pancasila, bahwa konstituante menghasilkan dan merasa baik ketua konstituante Mr. Wilopo maupun Adnan Buyung Nasution maupun Bambang Renseh semua menyatakan wah ini konstituante hampir selesai. Kenapa presiden atau mengeluarkan dekretnya itu? Padahal itu sudah jelas
bahwa setelah diadakan pemilihan antara pemilihan antara Pancasila 22 Juni dan Pancasila 18 Agustus, Pancasila 18 Agustus selalu 3 kali pemilihan selalu mendapat kemenangan, tetapi jumlahnya tidak mencukupi 2/3 suara, jadi bukan simple majority, tapi majority mutlak, sehingga tidak bisa ditetapkan menjadi dasar negara menurut Undang-Undang Dasar 1950, menurut ketentuan di konstituante harus 2/3. Sebab itu macet, dan pada waktu itu negara dalam keadaan bahaya. Tahun 59 itu berdasar Undang-Undang Keadaan Bahaya nomor 74 tahun 57. Jadi dekret itu dikeluarkan, sebab itu kemudian keluar Perpu nomor 23 tahun 1959. Ini mengenai preambul. Desain sistem pemerintahannya juga berbeda. Sebelumnya saya tambahkan. Jadi yang perlu dipertegas, karena di dalam pengkajian ini dibalik lagi oleh rancangan undang-undang HIP itu yang ditolak oleh DPR, oleh parlemen, bahwa ingin dikembalikan kepada Pancasila 1 Juni. Itu saja yang dianukan itu, yang mencapai kontroversi yang besar itu. Dan agak tidak mudah diselesaikan karena BPIP-nya, ketua Dewan Pembinanya adalah Ibu Megawati, yang ketua, yang berpendapat bahwa yang paling benar adalah Pancasila 1 Juni. Itu dianukan. Sistem pemerintahan, jadi desain mengenai sistem pemerintahan juga perlu dipikirkan. Eksekutif bagaimana, legislatif bagaimana, judicial bagaimana. Sekarang tentang poin 2 dari teori konstitusi, bahwa tentang struktur pemerintahan atau sistem pemerintahan yang menentukan kekuasaan masing-masing lembaga negara, hubungan antara lembaga negara dan hubungan dengan rakyat. Nah, hal ini diubah. Jadi perbedaan antara Undang-Undang Dasar 45 yang asli dan Undang-Undang Dasar 45 versi 2002. Basic structure-nya diubah. Struktur pemerintahan. Yang diubah, DPA dihilangkan, kekuasaan presidennya seolah-olah diubah, seolah-olah dikurangi, kekuasaan membuat undang-undang yang semula ada pada presiden dengan persetujuan DPR kemudian diganti menjadi pembuat undang-undang adalah DPR atau parlemen, karena ada juga kan, dan dengan presiden. Saya katakan seolah-olah dikurangi, padahal kenyataannya atau pernyataannya ingin memperkuat sistem presidensial versi Amerika mestinya. Itu dinyatakan juga oleh
Andi Malarangeng, pemikirnya zaman Presiden Yudhoyono, sistem presidensial murni itu sistem Amerika. Juga dinyatakan oleh Presiden Yudhoyono bingung bagaimana sesungguhnya sistem pemerintahan kita itu kok sepertinya sistem presidensial tapi berbau parlementer, beraroma parlementer. Bahkan salah seorang pakar kita menyatakan bahwa sistem presidensial kita itu banci. Nah, itu yang perlu diangkat. Bukannya banci, itu memang sistem kita begitu. Jadi tidak ada sistem negara yang satu itu yang paling baik bila diterapkan di negara lain. Itu satu sistem pemerintahan itu juga harus didasarkan kepada budaya bangsa itu. Jadi perbedaannya di dalam pemerintahan itu, presiden itu tetap mempunyai kekuasaan membuat undang-undang yang sangat besar, yakni bahwa undang-undang itu harus mendapat persetujuan bersama. Sebab itu perubahannya itu bila presidennya itu kuat, presidennya lebih kuat dari orang-orang di DPR, di parlemen, DPR dan MPR, maka dia tetap bisa menguasai pembuatan undang-undang itu. Dia tidak, Presiden Jokowi bisa, nggak mau saya, udah nggak mau, nggak jadi itu. Itu yang saya katakan, ada yang harus ditinjau kembali. Jadi rumusan Pancasila, juga struktur pemerintahan, juga struktur legislatif, juga struktur yudisial. Karena legislatifnya diubah 2 badan, kemudian judisialnya jadi 3 badan, itu semuanya perlu dikaji kembali itu. Ketiga, hak dan kewajiban warga negara yang sesuai dengan hak asasi manusia. Di undang-undang yang asli juga esensial, yang esensial. Tidak berarti bahwa dia tidak memperhatikan hak asasi manusia. Karena satu prinsip lagi itu hierarkinya, di atas undang-undang dasar itu adalah prinsip-prinsip undang-undang dasar. Rules mengenai higher norm itu. Prinsip-prinsip. Dan sudah dinyatakan bahwa sila kedua itu tentang hak asasi manusia, itu dianukan itu. Kemudian terakhir, prosedur untuk mengubah dan mengamandemen undang-undang dasar. Ini juga perlu dipikirkan juga mengenai prinsip-prinsip bagaimana mengubah undang-undang dasar. Apakah melalui satu MPR saja, atau bisa juga dibuat komisi konstitusi. Juga seperti dulu setelah
tahap keempat selesai, dipandang bahwa perlu diperbaiki, diangkat satu komisi konstitusi yang diketuai oleh Profesor Sumantri, tetapi kenyataannya tidak dihiraukan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar ini perlu dikaji ulang tiap-tiap, baik prinsip-prinsip semula, baik prinsip-prinsip yang dipakai di Undang-Undang Dasar 1945 versi 2002. Jadi harus dimulai dari teorinya dulu, disamakan, prinsip-prinsipnya disamakan, dan kemudian baru ayat-ayatnya. Jadi juga exception-nya. Seperti exception, kenapa Provinsi Aceh bisa memakai Grundnorm yang berbeda. Sekian dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.